Kakak, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Maaf ya, sebelumnya saya mau bertanya tentang agamanya Kakak. Ya, boleh, silakan, Mbak. Di agamanya Kakak itu kan Yesus itu Tuhan Yesus Sang Pencipta. Di Alkitab itu kan tertulis bahwa katanya bahwa Yesus itu dilahirkan, ya kan? Berarti sebelum Yesus dilahirkan itu kan udah ada langit dan bumi. Sedangkan di Alkitab itu tertulis bahwa langit dan bumi itu kan katanya dibuat oleh Yesus Kristus, ya kan? Maksud nggak? Di mana tertulis bahwa sebelum Yesus ada, langit dan bumi sudah ada? Di mana ada tertulis seperti itu, Cantik? Nggak ada. Ya kan, iya nggak ada. Terus penciptanya sebelum Justru langit dan bumi itu siapa? Kan kamu menyampaikan bahwa sebelum Yesus ada, langit dan bumi sudah ada. Loh, di mana tertulis seperti itu? Nggak ada. Justru Alkitab berkata, sebelum dunia ini ada, Tuhan Yesus sudah ada. Yohanes 17 ayat 5. Sebelum dunia ini ada, kan kemuliaanku sudah ada. Tuhan Yesus berfirman. Yesus itu kan dilahirkan. Saya lihat di Google kan, Yesus itu dilahirkan. Di Google. Iya. Iya. Jadi gini, Mbak, jangan kamu pikir ketika Tuhan Yesus itu datang melalui proses kelahiran, di situ dia baru ada gitu. Jadi yang datang ke dunia itu Sang Pencipta, Mbak. Jadi jangan kamu pikir waktu Tuhan Yesus itu dilahirkan melalui Bunda Maria, lalu di situ dia baru ada. Oh, enggak seperti itu. Tuhan Yesus itu adalah Sang Pencipta itu sendiri yang mengosongkan dirinya sendiri dan datang ke dunia atau menyatakan diri ke dunia melalui Bunda Maria untuk menggenapi nubuatan di Kejadian 3:15, Yesaya 7 ayat 14 sampai 15. Jadi jangan kamu pikir Tuhan Yesus itu ketika datang melalui Bunda Maria, di situ dia baru ada. Oh, enggak seperti itu. Dia adalah yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Wahyu 1:8. Dia sudah ada terlebih dahulu, ya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Mudah sekali itu untuk memahami, Cantik. Sang Pencipta, ya, Allah yang maha kuasa itu yang datang ke dunia melalui Bunda Maria. Kenapa dia bisa datang melalui Bunda Maria? Karena dia maha kuasa. Dia mudah melakukan segala perkara. Sebab ketika menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada, itu mudah bagi dia. Apalagi datang atau menyatakan diri kepada umat ciptaannya melalui Bunda Maria, itu mudah sekali bagi Tuhan Yesus. Tetapi ingat ya, dia datang melalui proses kelahiran. Sebelum itu dia sudah menyampaikan ribuan tahun sebelumnya dia akan datang melalui seorang perempuan muda. Dan yang terpilih itu Bunda Maria. Dan lahir di mana sudah diberitakan, ya, di Bethlehem. Di Menara Kawanan Domba udah diberitakan sebelum dia datang. Kenapa? Dia maha tahu, maha segalanya, dan itu juga tujuannya ada untuk menyelamatkan kita. Karena manusia ini dengan usahanya sendiri, dengan kekuatannya sendiri gak akan pernah mampu mencapai surga. Jadi yang punya surga itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita supaya kita masuk surga. Makanya tujuan Tuhan sudah datang ke dunia melalui proses kelahiran. Ada dua hal. Yang pertama, mengembalikan kita ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal melalui karyanya di atas kayu salib. Yang kedua, memberikan teladan, ya, supaya kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Makanya orang Kristen itu harus berkarakter Kristus. Kalau kamu mengaku, aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah Sang Juru Selamat, tetapi perbuatanmu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kamu selalu melakukan perbuatan daging, itu artinya kamu itu pendusta. Kamu nggak pernah percaya Tuhan Yesus. Makanya tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus, ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dunia melalui proses kelahiran, bukan dia yang rugi, dia tetap Tuhan yang maha kuasa. Terus, yang rugi siapa? Manusia. Maaf, Mbak, aku mau nanya lagi satu. Kan manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yesus itu katanya di ayat ke-6 kan. Lah manusia Hari itu ke-6. diciptakan, iya, ayat ke-6 kan. Lah itu manusia diciptakan dari apa?
Bukan ayat ke-6, hari ke-6 yang tertulis di Kejadian Hari 1 ke-6. ayat Iya, 21. maksudnya manusia itu diciptakan dari apa? Oh, Alkitab lebih jelas lagi tuh menjelaskan ya. Oke. Kalau Alkitab itu jelas, sempurna ya. Manusia diciptakan dari apa? Kita baca di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itu Yahweh Elohim membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, debu tanah itu yang apa nih? Tanah apa? Dijelaskan lagi di Ayub 10 ayat 9. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Ya, jadi Adam itu diambil dari tanah liat, lalu dibentuk kepalanya, matanya, hidungnya, semua ya, tubuhnya dibentuk dengan penuh kasih sayang. Setelah terbentuk dengan sempurna, lalu Tuhan harus mengembuskan nafas kehidupan ke hidung Adam. Makanya kita bernafas lewat hidung. Jadi roh kita itu, nafas kita itu berasal dari Tuhan Yesus. Kejadian 2 ayat 7. Nah, itulah kenapa manusia itu makhluk yang paling indah, paling mulia di antara semua ciptaan, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus, yaitu Kejadian 1 ayat 27. Nah, Hawa pun dijelaskan. Iya, berarti kan intinya ibaratnya gini ya. Kalau dari Tuhan Yesus itu kan manusia diciptakan dari tanah. Dari ibaratnya dari iman saya pun Islam juga sama kan. Manusia diciptakan dari tanah. Ya kan, cuma beda keyakinan. Kalau keyakinan saya itu kan Allah yang Maha Esa. Kalau keyakinan dari Tuhannya Cece kan Tuhan Yesus gitu. Bedanya kan cuma beda keyakinan gitu kan. Oh, semua berbeda karena gini, kalau kamu hanya ngaku, oh di kami juga sama, Allah itu menciptakan manusia dari tanah. Lah manusia diciptakan dari tanah masa keberapa? Itu yang tadi saya tanyakan sama Ustadzmu nggak bisa jawab. Ustadz aja nggak bisa jawab, apalagi kamu. Kan, kalau masa kan ada 6 masa, terus yang manusia masa keberapa? Maksudnya ya masa ke-6. Di mana tertulis? Benar yang Ustadz tadi bilang masa ke-6 ayat di mana berapa tertulis? Ya? Di mana tertulis? Aku sih kalau ya maaf ya sebelumnya, kalau tentang agama saya sendiri kurang memahami. Kalau aku tentang agama karena tidak itu memahami. Kan, apalagi saya begitu. Orang ustadz yang lebih tinggi dari saya aja belum tentu sehafal itu gitu kan. Ya itu dia, ustadzmu aja nggak bisa menjawab, apalagi dirimu. Ya di mana tertulis masa ke-6? Kalau masalah itu saya nggak bisa jawab. Ya udah Mbak, saya cuma nanya itu aja. Jangan nih niru-niru ke kita nih, karena Tuhan menciptakan manusia hari ke-6, kalian ikut-ikutan masa ke-6 juga kan gitu. Enggak, ya sama. Intinya kan saya bilang jangan sama-samakan, nggak sama. Tuhan Yesus nggak sama dengan siapapun. Tuhan Yesus tidak bisa disetarakan dengan siapapun. Gitu. Keyakinannya di Mbak nggak sama. Kan Tuhan Yesus. Kalau keyakinan di kami itu kan Tuhan yang Maha Esa gitu. Tuhan yang Maha Esa. Sebelum engkau mengatakan seperti itu, kita mau mengatakan Tuhan itu Maha Esa, Alkitab sudah terlebih dahulu menuliskan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Esa, Elohim yang Esa. Jadi itu kan hanya mungkin, mohon maaf ya, sebatas teori. Nah, pembuktian yang penting. Nah, makanya kalau memang Tuhanmu yang menciptakan manusia diciptakan masa keberapa gitu loh, cantik. Ya udah ya Mbak. Nanti dicari lagi ya. Iya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok aja lagi Ustadz ya, Ustadz Prabu. Jadi itu loh, ketika kita menjelaskan kan, selalu disamakan loh ke kitab kita.